Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast ID Wilayah Jawa Tengah. Di sini telah hadir Dr. Sofyan Budi, spesialis paru. Beliau dinas di Dr. Rumah Sakit Karyadi, Kota Semarang. Sugeng siang, Dok. Siang, Dok. Ya. Gini, Dok, kita masalah tentang penyakit paru, ya. Kira-kira yang lagi banyak kasus di Indonesia, khususnya di Kota Semarang, apa ini, Dok? Ya, kalau penyakit yang berhubungan dengan saluran nafas ya secara umum ya tetap masih infeksi itu masih menjadi kunjungan paling banyak ya di fasilitas kesehatan gitu. Khususnya kalau infeksi saluran pernafasan, entah itu pernafasan atas maupun pernafasan bawah gitu ya. Tapi kalau untuk spesifik ke paru itu ya memang TB itu masih menjadi isu yang sampai sekarang masih belum bisa 100% tuntas begitu ya, karena kita kan harapannya menuju eliminasi TB tahun 2028 kalau Jawa Tengah gitu ya. Tetapi semoga bisa tercapai, tetapi ya kita semua walaupun kasusnya masih banyak, ya kita bersama-sama dari stakeholder. Jadi TB itu kan tidak hanya milik dokter atau medis saja, itu semuanya harus terlibat, baik pemerintah, kemudian komunitas-komunitas, pasiennya sendiri, sehingga harapannya bisa terwujud lah eliminasi TB tahun 2028 yang secara nasional sebenarnya kan 2030, tapi Jawa Tengah memang mencanangkan lebih cepat 2028 bisa tercapai gitu. Ya, memang untuk TB ini kan masih kasus nasional ini, Dok, ya memang sulit sekali diberantas. Kira-kira kalau gejalanya apa saja nih, Dok? Ya, gejala penyakit TB itu kan seperti yang saya sampaikan tadi, infeksi khususnya di paru gitu ya, parenkim paru, di saluran nafas bawah, dan dia menyerang di paru. Otomatis kalau dia menyerangnya di paru, ya dia gejalanya yang paling utama kalau dewasa itu adalah batuk. Batuk yang lama yang tidak sembuh-sembuh, biasanya kalau menurut standar WHO itu gejalanya lebih dari 2 minggu. Lebih dari 2 minggu batuk tidak sembuh-sembuh, maka itu adalah salah satu tanda dari TB. Sehingga kalau ada seorang tenaga medis, dokter yang menemui orang dengan gejala tersebut, terutama di Indonesia yang angka kasusnya masih tinggi, di Indonesia kan secara global itu beban TB kan masih nomor 2 gitu ya. Ya masih kadang-kadang salip-salipan lah sama Cina nomor 3 gitu ya. Gitu. Tapi itu angkanya mepet-mepet. Jadi kadang Indonesia nomor 3, Cina nomor 2 begitu ya. Sehingga bebannya masih tinggi, sehingga gejalanya kalau memang ada batuk 2 minggu, maka jangan sampai lupa itu dipikirkan suatu TB. Kemudian selain batuk juga yang berhubungan dengan saluran nafas, TB itu juga punya gejala sistemiknya, yaitu ada demam, kemudian berat badan turun, kemudian badannya terasa lemah, kemudian greges gitu ya, demamnya itu nggak terlalu tinggi, greges, gitu ya, sumbang-sumbang kalau bahasa Jawanya gitu. Kemudian lemah, kemudian ya tidak bergairah lah, badannya lemas, berat badan semakin turun, lah itu tanda khasnya TB. Sehingga nanti perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan bahwa itu memang benar TB atau bukan. Kemudian kalau mendiagnosa, hasil diagnosa pastinya TB apa nih, Dok? Ya, kalau untuk diagnosis pasti TB itu sesuai standar juga. Standarnya itu kalau dari WHO mengeluarkan yang namanya ISTC International Standard Tuberculosis Care. Itu standarnya tetap pemeriksaan lendir atau pemeriksaan dahak. Itu standarnya. Kalau sekarang, kalau zaman dulu mungkin pemeriksaan hapusan hanya BTA itu ya, istilahnya BTA. Tetapi kalau sekarang standarnya sudah lebih tinggi karena mesin pemeriksaan itu juga berkembang. Jadi tidak hanya pemeriksaan biasa, jadi hanya periksa di bawah mikroskop, dilihat oleh mata manusia. Kadang-kadang kan pemeriksaan itu kan subjektif ya, kadang kelihatan apa enggak gitu. Nah sekarang ada mesin yang canggih yang namanya tes cepat molekuler, sehingga sekarang menjadi standar karena alat itu sudah banyak juga sekarang di Indonesia, juga banyak di Semarang, di Jawa Tengah itu juga sudah mulai merata mesin itu, sehingga dengan semakin gampangnya akses pemeriksaan maka itu sudah menjadi standar. Jadi kalau ada gejala tersebut maka standarnya harus dilakukan pemeriksaan lendirnya diperiksa TCM. Kemudian untuk diagnosis pada
diagnosis pada anak ataupun dewasa kira-kira sama nggak, Dok? Ya. Jadi standarnya tetap sama sebenarnya. Yeah. Kalau anak pun kalau bisa mengeluarkan lendir ya harus diperiksa lendirnya. TCM-nya, gitu ya. yeah. Tetapi kalau tidak bisa karena anak-anak kadang-kadang kalau masih balita begitu kan agak sulit mengeluarkan dahak, disuruh Yeah. berdahak. Tapi sekarang anak-anak sekarang saya pikir sudah agak lumayan pinter ya. Kadang-kadang malah bisa berdahak secara bagus begitu ya. Jadi kalau memang bisa berdahak ya diperiksakan gitu ya. Tetapi kalau memang tidak bisa, kita mau melakukan diagnosis dan itu butuh alat atau butuh petunjuk, karena kalau hanya berdasarkan klinis saja kan kadang dokter ragu-ragu juga ini TB atau enggak gitu ya, kita sehingga butuh suatu alat diagnostik yang meyakinkan bahwa itu memang TB. Jadi ada kalau di anak itu bisa menggunakan sistem skor atau ada skor-skor yang sudah diuji secara penelitian dan itu juga sudah diadop oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) menggunakan sistem scoring. Dari scoring itu nanti ada poin-poinnya, ada 5 poin, sehingga dari sistem skor tersebut itu kepositifannya atau angka positifannya itu bisa mendekati dari pemeriksaan lendir tadi. Sehingga harapannya kalau misalkan salah diagnosisnya dia tidak terlalu jauh bedanya dengan pemeriksaan lendir itu. Walaupun memang pemeriksaan scoring tersebut memang masih standarnya di bawah pemeriksaan lendir, tetapi kalau memang tidak bisa dilakukan ya kita turun tingkat alat diagnostiknya dengan sistem skor tadi. Jadi artinya itu memang kalau untuk dewasa itu kan memang paling tidak minimal dengan TCM ya, Dok ya. Ya. Dan memang di puskesmas ini sekarang sudah pemeriksaan pasti sudah TCM. Nah kalau menurut dokter pengobatan terapinya itu seperti apa nih, Dok? Ya, setelah dilakukan diagnosis tadi, kemudian ternyata benar ketemu kenapa kok dilakukan TCM atau pemeriksaan lendir tadi, karena itu salah satu selain untuk mendiagnosis itu juga melihat tingkat penularannya. Jadi kalau TCM-nya positif itu pasti sangat menular, infeksius begitu ya, sehingga harus segera diobati, harus segera dilakukan kontak investigasi atau pelacakan dari kontaknya tersebut siapa saja, sehingga harapannya yang positif-positif bisa ketahuan, yang tidak positif itu bisa diminimalkan atau dicegah sehingga tidak tertular. Kemudian yang positif tadi yang sudah jelas positif, maka segera dilakukan pengobatan. Pengobatan TB itu ada beberapa pengobatan, jadi ada pilihan-pilihan pengobatan. Karena dari TCM sendiri tadi, pemeriksaan TCM itu bisa membedakan apakah obat tersebut masih bisa dipakai dengan obat-obat golongan yang lini pertama atau harus dilakukan pengobatan dengan golongan yang lebih tinggi. Gitu. Sehingga makanya dengan pemeriksaan TCM tadi selain untuk mendeteksi kuman, mendeteksi dia infeksius apa tidak, maka dia bisa mendeteksi apakah obat itu masih cocok atau tidak. Sehingga harapannya nanti bisa disesuaikan pengobatannya, karena pengobatannya itu ada beberapa lini. Lini pertama yang disebut sebagai TB sensitif obat itu pengobatannya minimal 6 bulan. 6 bulan. Biasanya kalau memang dari klinisnya, dari pemeriksaan yang dilakukan evaluasi tersebut masih belum meyakinkan bahwa itu sembuh, itu bisa diperpanjang sampai 9 bulan. Tetapi rata-rata itu memang secara penelitian 6 bulan sudah cukup. Kemudian kalau yang nanti ada data bahwa itu TB yang sudah kebal obat dengan lini pertama tadi atau yang disebut sebagai TB MDR, maka pengobatannya lebih panjang lagi. Jadi ada pengobatannya itu ada 2 pilihan juga, ada yang jangka pendek dan jangka panjang. Kalau yang jangka pendek itu 9 sampai 11 bulan minum obat. Kemudian yang jangka panjang itu 19 sampai 24 bulan. Jadi bisa sampai 2 tahun minum obat. 2 tahun. Terus menerus ya, Dok? Iya. Sehingga kalau seperti itu kita kan kasihan kadang-kadang gitu ya, pasien sudah sakit gitu ya, batuk-batuk, kurus gitu ya, badannya lemah, sering meriang, kemudian suruh minum obat selama 2 tahun, kalau sehingga harapannya TB yang resisten obat atau TB kebal tadi juga bisa dicegah, jangan sampai terjadi kondisi seperti itu, sehingga misalkan terpaksanya harus kena TB ya cukup sampai TB yang sensitif tadi, sehingga pengobatannya cukup 6 bulan. Kalau gitu, dari obat itu biasanya ada efek sampingnya, Dok. Kira-kira efek samping obat TB apa ini, Dok? Ya, memang konsekuensi dari pengobatan suatu antibiotik ataupun obat bukan antibiotik pun itu pasti ada efek samping. Tetapi karena obat TB tadi yang saya sampaikan minimal 6 bulan itu kan jangka panjang ya, Dok. Jadi
pengobatan yang jangka pendek aja yang cuma antibiotik misalkan 3 hari, 5 hari atau 7 hari pun pasti ada keluar gitu kan. Tetapi apalagi ini 6 bulan itu banyak sekali efek samping. Biasanya yang paling banyak dari pasien-pasien TB itu adalah mual sampai muntah-muntah itu paling banyak. Kita lakukan pendataan di rumah sakit pun juga sama. Jadi paling tinggi itu pasti mual. Jadi walaupun tidak sampai muntah dia hanya mual-mual itu juga kadang-kadang mengganggu. Kemudian juga ada gangguan yang paling banyak dijumpai itu juga bisa gangguan di kulit, gatal-gatal, gitu, merah gitu alergi. Kemudian ada beberapa obat yang menyebabkan efek samping meningkatkan asam urat, kadar asam urat, kemudian meningkatkan fungsi liver, gitu ya. Jadi seperti orang kena hepatitis, jadi badannya sampai kuning semua, kulitnya kuning, matanya kuning, gitu ya. Kemudian ada obat juga yang menyebabkan efek samping ke mata, makanya kita harus lakukan pemantauan secara rutin setiap bulan, ada efek samping apa tidak, obatnya betul-betul diminum apa tidak, penyakitnya kira-kira perbaikan apa tidak, sehingga itu semua makanya yang saya sampaikan di awal butuh koordinasi dari masing-masing pihak. Gitu ya dok. Kalau menurut dokter nih pasien TB ini kenapa sampai mereka tidak sampai tuntas untuk pengobatan? Kira-kira kenapa nih dok? Iya. Yang satu pasti bosen ya. Bosen ya, karena 6 bulan cara panjang ya. Iya, 6 bulan minum lihat obatnya aja sudah jelek ya. Makanya itu. Jadi bosen. Kita sendiri itu kadang-kadang juga maklum juga ya dok. Sebagai dokter itu, makso ya minum obat itu kadang-kadang kalau sudah merasa sembuh, saya batuknya sudah berkurang, tinggal dikit-dikit aja itu minum obat seminggu 2 minggu aja udah bosen gitu. Apalagi itu harus menyelesaikan program yang 6 bulan, padahal mungkin gejalanya sudah selesai 2 bulan, 3 bulan, gitu. Sehingga kadang-kadang banyak yang putus di situ. Tetapi masyarakat perlu diedukasi bahwa sebenarnya kuman TB ini berbeda dengan kuman-kuman yang lain. Kuman-kuman yang lain itu mungkin diminum obat dia bisa mati tuntas, gitu. Tapi kuman TB ini bisa yang dikatakan dalam medis itu dikatakan dorman atau tidur, atau kalau kita bahasa awamnya ya pingsan lah. Kumannya itu pingsan sehingga seolah-olah mati, gejalanya sudah hilang, tetapi dia sewaktu-waktu bisa bangun lagi, bisa bangkit dan bisa kambuh, dan itu bahkan bisa menjadi resisten obat tadi. Sehingga harus diselesaikan. Berarti kira-kira mungkin karena ini ya, berarti karena merasa dirinya sudah sehat ya dok, merasa sehat, bosan, akhirnya demikian, padahal itu malah lebih bahaya. Kalau misalnya tumbuh lagi lebih parah apa tidak dok? Iya, makanya tadi kalau dia kambuh itu adalah salah satu faktor resiko terjadinya resistensi obat. Karena begitu kuman itu pernah terpapar sama suatu obat, maka dia akan mempunyai mekanisme untuk melakukan kekebalan terhadap obat tersebut. Sehingga pada saat nanti dia kambuh, dia pasti akan lebih kuat. Gitu. Sehingga dia harus membutuhkan obat yang baru, yang tadi dikatakan sebagai obat-obat TB resisten obat tadi. Nah, kalau pencegahannya kira-kira bagaimana dok? Pencegahan supaya kita tidak tertular. Itu bagaimana dok? Ya, pada prinsipnya semua penyakit infeksi itu sama. Jadi permasalahannya adalah permasalahan imun, permasalahan daya tahan tubuh, begitu ya. Kayak selama pandemi COVID kemarin kan banyak juga orang yang kalau istilahnya tanpa gejala. Ya, infeksi COVID positif tapi tanpa gejala ya. Mungkin dia imunnya bagus, begitu ya. Tapi ada orang yang gejalanya sampai berat, bahkan sampai masuk ICU, gitu kan. Itu karena faktor imunitas. Nah, bedanya kalau TB ini karena penyakit kronis. Jadi pada saat kuman tersebut masuk pertama kali, kalau dia infeksi akut begitu kan dia masuk pertama langsung mungkin gejalanya dalam beberapa hari kelihatan, gitu ya. Tapi kuman TB ini mungkin pada saat dia terpapar sehari 2 hari mungkin belum kelihatan, begitu loh. Karena dia pertumbuhannya yang lambat, sehingga pengobatannya kan jangka panjang. Dia pertumbuhannya lambat sehingga mungkin masuk kuman 1, 2, 3 begitu dia nggak akan bergejala karena memang pertumbuhannya lambat, kemudian orang tersebut mungkin imunitasnya masih baik. Tetapi tadi karena fase hidupnya itu lama, sehingga dia tunggu momen pada tubuh si orang tersebut. Pada saat orang ini ada momen terjadi penurunan daya tahan tubuh misalkan, dia mungkin kenanya pada saat usia-usia 40, terpaparnya gitu ya, dalam satu rumah, entah satu kantor. Kemudian karena bertambahnya usia tersebut, maka dia kena penyakit gula. Gitu. Sehingga daya tahan tubuhnya nggak turun. Padahal si kuman TB ini sudah ada di tubuh berada di dalam tubuhnya mungkin sudah berbulan-bulan atau bertahun-tahun yang lalu. Pada saat dia kena penyakit gula tersebut dan apalagi gulanya sering tidak terkontrol, maka kuman TB jadi kayak berkembang menjadi lebih bagus, menjadi penyakit, sehingga timbullah penyakit TB tersebut. Gitu. Berarti makanya TB agak sulit
berantas juga salah satunya putus obat, pasien merasa sehat, penularan itu tergantung imunitas tubuh, padahal di tempat kita ini kan imunitas tubuh kan kurang karena tergantung gizi juga gitu kan. Betul. Kemudian gini Dok, kalau kita lihat juga ada beberapa penyakit paru yang juga mulai tumbuh ini. Salah satunya di puskesmas itu banyak sekali penyakit kanker. Berarti kan kanker paru khususnya karena panjenengan spesialis paru. Itu bagaimana Dok gejalanya Dok? Memang semakin kesini tuh gaya hidup orang itu kadang-kadang memang berpengaruh terhadap kesehatan begitu ya Dok. Kalau saya perhatikan karena saya juga bekerja di rumah sakit yang menjadi rujukan utama, itu memang hampir sebagian besar justru malah penyakitnya itu penyakit kanker tersebut. Sehingga kita kadang-kadang dari setiap hari kita menangani pasien-pasien tersebut, kita jadi tahu kira-kira faktor risiko atau karakteristik pasien kanker itu seperti apa. Jadi kalau saya perhatikan itu memang dari gaya hidup. Kalau di kanker itu sesuai dengan penelitian, kanker paru-paru ya secara spesifik sesuai dengan bidang saya, itu memang faktor risiko pertama adalah banyakkan dari zat-zat iritan. Zat-zat iritan itu, contohnya misalkan Indonesia paling banyak itu kan Indonesia termasuk konsumen rokok yang nomor satu. Nah itu adalah faktor risiko yang masih cukup tinggi. Jadi asap rokok. Kemudian sekarang juga banyak mulai berkembang anak-anak muda vape itu nikotin cair. Kemudian juga asap kendaraan. Kemudian asap dapur, kayu bakar gitu, ada beberapa yang itu gitu. Kemudian ada zat yang namanya radon. Tetapi ini mungkin sulit dideteksi dilacak apakah ini memang betul karena radon atau tidak. Radon itu biasanya dia ada di dalam tanah. Di dalam bumi ini ada gas radon yang kadang-kadang itu bocor lewat lantai, lewat tanah itu kadang-kadang kan pecah-pecah gitu. Nah, kadang-kadang kalau di daerah yang mungkin rumahnya itu belum memakai lantai yang permanen begini, yang masih tanah itu kadang-kadang dia tiap hari terpapar itu karena di rumahnya dia kan masuk itu zat radon, itu juga bisa. Jadi pada prinsipnya memang kalau dia paru yang menyerang di saluran pernafasan itu ya penyebab utama zat iritan yang sifatnya karsinogenik tadi. Contohnya asap, kemudian zat-zat yang karsinogenik, radon begitu. Kalau masalah konsumsi atau gaya hidup, asupan gizi gimana Dok? Pengaruh nggak? Kalau itu sebenarnya sebagai faktor ada pengaruhnya, tetapi kalau untuk paru itu memang dia tidak penyebab tidak langsung tidak secara langsung begitu ya. Tapi pada prinsipnya kanker secara umum memang karena faktor asupan ya. Misalkan makanan-makanan yang sering mengandung arang begitu, kemudian yang diawetkan banyak pengawetnya begitu ya, kayak ikan asin begitu kan bisa itu memicu timbulnya kanker. Tapi tidak hanya kanker paru-paru, itu secara keseluruhan gitu. Kemudian bumbu-bumbu penyedap dan sebagainya itu juga bisa. Kemudian gula juga bisa. Gula, kemudian kolesterol dan sebagainya ya. Ya intinya semua makanan, semua gaya hidup bisa memicu kanker. Tetapi primernya di mana ya nanti tergantung dari tubuhnya tersebut. Kalau kita sebagai dokter umum misalnya ada pasien datang, itu ada gejalanya hampir gejalanya apa saja Dok? Ya, kalau untuk kanker paru-paru itu biasanya yang gejalanya itu hampir overlapping atau mirip-mirip dengan TB tadi Dok. Jadi kalau kita biasanya menerima rujukan pasien dengan kanker paru, itu rata-rata hampir sebagian besar sudah pernah diobati TB. Jadi TB bisa banyak ke paru ya. Jadi bisa juga karena dia pernah infeksi TB terus memicu timbulnya kanker itu juga bisa. Salah satu infeksi itu juga menyebabkan memicu kanker bisa timbul itu juga bisa. Atau juga bisa memang dia dulunya bukan TB karena dulu mungkin diagnosis yang dulunya itu memang hanya diagnosis klinis, karena banyak juga yang diagnosisnya kan hanya klinis Dok. Jadi tidak hasil rendirnya negatif, tapi kok ini batuknya kok nggak sembuh-sembuh karena di daerah atau di fasilitas kesehatan tersebut tidak banyak alat yang bisa untuk mendeteksi lebih jauh, ya sudahlah kita obati TB dulu. Siapa tahu nanti ada perbaikan, baru nanti mungkin kalau tidak ada perbaikan baru nanti kita rujuk. Itu juga ada gitu. Sehingga
kadang-kadang ya seperti itu, kadang-kadang sudah diobati, gejalanya seperti TB, ternyata tidak baik, kemudian dirujuk ke kami, oh ternyata pas kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut, CT scan, kemudian dilakukan biopsi, ternyata memang dia CA atau kanker paru-paru. Kalau gejalanya ya hampir mirip, tetapi kalau di kanker paru-paru itu lebih dominan ke arah nyeri biasanya dong. Kalau TB kan dia lebih dominan ke batuk dan batuknya itu biasanya nggak berat. Walaupun memang TB kalau yang sudah luas sekali memang batuknya berat, terus kemudian juga bisa menyebabkan hemoptu atau batuk darah juga. Kanker paru-paru juga sama. Bisa menyebabkan batuk darah juga. Tetapi biasanya kalau kanker paru itu lebih dominan ke arah nyeri dada, nyeri yang nggak hilang-hilang. Terutama dia kalau dia tumornya itu letaknya nempel di kosta, di tulang iga, begitu itu lebih nyerinya lebih dominan. Lebih dominan ya. Gitu. Nah, kalau diagnosisnya kira-kira apa ini dok? Kalau kanker paru? Jadi tadi ya, jadi memang kalau dia ada gejala di saluran nafas, entah itu batuk lama, sesak nafas, nyeri dada, maka kalau dia kronis lebih dari 2 minggu, jangan lupa dipikirkan TB. Tetapi tidak semua TB. Gitu ya. Jadi langkah pertama ya benar, misalkan mau dicek TCM lendirnya. Tetapi kalau dia TCM-nya negatif, ya jangan buru-buru diobati. Gitu gitu ya. Ya paling tidak dilakukan foto ronsen. Berarti kalau TB tidak boleh ada obat profilaksis itu tidak perlu ya dok? Nah itu sebaiknya dihindari. Untuk maksudnya untuk profilaksis kalau dia yang bergejala ya. Tetapi kalau yang tidak bergejala itu malah justru dianjurkan untuk profilaksis. Gitu. Bagi yang berisiko. Ada yang resiko tapi tidak dapat gejala profilaksis. Itu malah profilaksis. Makanya kalau dia bergejala, kita harus pastikan bahwa gejalanya ini TB atau bukan. Gitu. Nah, kalau yang diprofilaksis sekarang ada program dari pemerintah itu TPT, terapi pencegahan tuberkulosis, itu justru malah yang diobati yang tidak bergejala tetapi punya faktor risiko. Gitu. Jadi harus dibedakan, namanya TB laten. TB laten, sehingga kalau mau profilaksis ya tadi harus dipastikan bahwa ini TB atau bukan kalau dia bergejala. Kalau bukan ya berarti harus dicari apa ini penyebab gejalanya ini. Jangan-jangan kanker paru. Nah itu. Makanya tindak lanjutnya bisa dilakukan dengan foto torak. Gitu ya. Foto torak kok masih meragukan, begitu ya? Karena gambaran foto torak kan hanya satu bidang gitu ya. Kalau foto itu kan cuma jebret gitu satu bidang. Makanya nanti dari foto torak itu kok masih meragukan ini tumor atau yang lain, bisa juga kan abses misalkan gitu, isinya ternyata nanah, itu juga bisa. Gitu. Nah kemudian dilakukan tindak lanjut dengan pemeriksaan CT scan. CT scan kan dia dengan pemeriksaan foto yang lebih canggih begitu ya dia dari dengan menggunakan potongan-potongan sehingga detail, dan di situ nanti juga bisa diberikan zat kontras. Jadi dimasukkan zat kontras sebelum diberikan, difoto dulu, setelah diberikan kayak zat yang bisa memendar. Kalau dia ada benjolan gitu, dia lebih memencar gitu, sehingga harapannya kalau dia memencar begitu menjadi petunjuk bahwa itu suatu keganasan atau bukan. Karena kalau suatu keganasan biasanya terjadi neovaskularisasi atau terjadi pembentukan pembuluh darah baru itu dong. Sehingga makanya kalau CA itu kan kadang-kadang kalau mau dioperasi dokter bedahnya juga takut juga nanti dioperasi malah berdarah-darah sehingga dengan zat kontras tadi bisa deteksi kalau dia terjadi neovaskularisasi yang banyak, maka itu kemungkinan besar itu adalah suatu keganasan atau malignansi. Sehingga zat kontrasnya tadi pentingnya di situ. Sehingga kalau nanti setelah dari hasil CT scan dengan kontras ternyata mengarah ke arah keganasan, baru tindak lanjutnya dengan melakukan biopsi. Jadi biopsi tergantung dari posisi atau letak dari tumornya tadi, karena kan paru-paru kan ada lumayan cukup luas ya lapangannya gitu ya, walaupun dia tidak terlihat. Kalau dia benjolan di kulit gini kan kelihatan ya, gampang itu ya dilakukan biopsi atau operasi gitu gampang. Lah ini di dalam, sehingga perlu ekstra hati-hati. Kalau misalkan mau dilakukan biopsi dengan operasi, resikonya pasti sangat tinggi, karena kan dibuka, iganya dipotong, kemudian dilihat paru-parunya di sebelah mana yang mau dibiopsi. Itu kan sebenarnya antara operasi hanya cuma biopsi dengan hanya mengambil sedikit dari sampelnya kemudian ditutup lagi dijahit, itu kan resikonya cukup besar gitu ya. Sehingga kadang-kadang ada teknik yang namanya minimal intervensi. Jadi kita lakukan biopsi tetapi tidak melakukan operasi gitu ya. Sehingga memakai teknik-teknik misalkan dengan FNAB, fine needle aspirasi gitu ya, dengan jarum yang halus begitu,
dengan panduan dari CT scan, kemudian kita ambil sampelnya dari benjolannya tersebut, kemudian kita periksakan ke laboratorium. Sehingga harapannya dari situ sudah petunjuk, oh ini ganas apa enggak. Kalau memang ganas, nanti kita tentukan stadiumnya. Kalau dia stadiumnya memang masih di awal, stadium 1-2, itu operable. Jadi justru malah paling bagus dioperasi. Tapi kalau nanti stadiumnya sudah lanjut, stadium 3 apalagi stadium 4, yaitu sudah non-operable. Sehingga walaupun ukuran tumornya ini memang tidak begitu besar, tetapi dari penilaian stadium tadi memang sudah lanjut, ya tidak bisa dioperasi karena percuma. Percuma, betul. Kalau prognosisnya gimana nih, Dok? Ya, memang kanker paru itu kalau menurut jumlah ya, menurut jumlah itu memang dia bukan yang nomor 1 ya. Nomor 1 itu kalau secara umum itu perempuan itu masih CA mame, CA cervix. Kalau perempuan. Kemudian laki-laki itu nomor 1 masih CA paru memang, CA paru kalau laki-laki. Tapi kalau secara keseluruhan memang bukan CA paru, yaitu CA mame, CA cervix itu mesti nomor 1. Tetapi dari segi angka kematian itu nomor 1 kanker paru dari semua gender. Gitu. Jadi angka kematian CA paru nomor 1. Kenapa seperti itu, Dok? Karena kalau CA paru itu stadium 1, stadium 2 itu justru tidak bergejala. Tanpa gejala malah. Jadi kalau dia masih benjolan di paru-paru hanya 1 cm, 2 cm, atau bahkan di bawah 3 cm, itu tanpa gejala. Tidak ada gejala. Makanya rata-rata orang periksa itu kalau sudah bergejala, rata-rata sudah bergejala itu pasti sudah stadium lanjut. Gitu. Karena orang Indonesia itu belum terbiasa untuk melakukan medical check up, sehingga kadang-kadang terdeteksinya itu sudah stadium lanjut seperti yang saya sampaikan, karena dia letaknya di dalam nggak kelihatan gitu. Jadi risikonya besar sekali ya. Nah, mungkin untuk statement dari panjenengan, Dok, kira-kira untuk kanker paru apa ini, Dok? Ya, jadi yang penting tetap ya semakin ke depan ini kan gaya hidup, perubahan gaya hidup ini kan semakin banyak ya. Lingkungan sehari-hari, polusi udara, entah itu asap, semuanya lah, asap rokok, asap pabrik, kemudian asap kendaraan, kemudian makanan-makanan dan sebagainya. Makanan sekarang juga kan aneh-aneh gitu ya. Makanan kalau anak muda itu ada makanan kekinian gitu ya. Minuman-minuman juga aneh-aneh gitu ya. Gitu. Sehingga kalau bisa kita sebagai orang yang waspada terhadap berbagai macam penyakit apapun, itu tetap mempunyai semua penyakit semua makanan yang istilahnya nilai gizinya itu tidak baik, itu pasti berisiko terhadap penyakit. Salah satunya adalah kanker. Gitu. Semua sehingga kanker ya. Gaya hidup itu perlu diperhatikan. Sehingga baik itu lingkungan, paparan kita sehari-hari itu seperti apa. Kalau memang ada faktor risiko yang meningkatkan terjadinya penyakit, khususnya kanker ataupun yang lain, ya dihindari. Kemudian imunitas kita harus tingkatkan. Jangan sampai kita jatuh dalam imunitas yang rendah. Itu termasuk dalam aktivitas kita sehari-hari, dalam pekerjaan, stres pikiran, aktivitas olahraga dan sebagainya, istirahat. Ngaten para pemirsa podcast di wilayah Jawa Tengah, demikian tadi sudah kita dengarkan panjang lebar aturin ya, Dok, Dr. Sofyan Budi, spesialis paru yang telah tadi menerangkan semua dari TB maupun kanker paru. Kita akhiri perjumpaan podcast kali ini, kita kembali di kesempatan yang akan datang. Maturun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.